keinginan untuk ini untuk memperkaya komika Indonesia. Hai semuanya, selamat datang di Review Channel. We watch and presents everything. Kali ini saya, artis kambuhan, akan membahas tentang karya seni yang sifatnya visual, ujungnya medianya komik. Nah, atau biasa juga disebut dengan ilustrasi. Kali ini saya bersama seorang tokoh ilustrasi. Beliau juga menjadi pengajar salah satu jurusan di salah satu universitas yang oke di Bandung. Saya perkenalkan, Kang Osada siapa? Atur dulu datang. Masker. Oh, Berhubung masih PPKM kita jadi ya kita sedikit tapi demi acara ini. atur Aku dulu. akan menanggalkan. Atur dulu, ini bener-bener. Kira-kira kapan mulai suka menggambar? Ya, jadi saya tuh menggambar itu sudah sejak kecil, itu dari mungkin TK atau SD itu ya dengan gaya anak-anak lah pada umumnya. Itu tipikal gunung kemarin. Nah itu lebih sampai akhirnya ya sempat di SMP itu bertemu dengan teman-teman yang memiliki kesenangan yang sama. Memiliki kesenangan yang sama, gambar. Akhirnya kita banyak ngobrol, sharing, akhirnya menarik nih. Oke, karena kebetulan ada tugas menggambar komik gitu di SMP itu zaman dulu tuh. Jadi akhirnya wah ini lumayan kita bisa nggak coba eksplorasi tentang komik gitu. Ya lumayan setelah itu beres SMA kebetulan SMA juga masih lanjut sampai SMA itu sempat mengikuti ya, kompetisi berkomik gitu. Ya lumayan juga lah meskipun tidak menang tapi ada lah gitu. 20 besar banget. Iya, lumayan itu prestasi. Ya lalu kuliah, setelah kuliah itu agak off dulu sementara waktu sampai akhirnya ketemu lagi nih sama teman-teman yang punya ketertarikan yang sama gitu. Akhirnya ngobrol, sharing, dan kebetulan zaman dulu kan ada ospek ya. Zaman dulu ada ospek, atau sekarang masih ada atau enggak tahu juga deh. Sepertinya ada, cuma berganti istilah kan. Nah itu ospek itu jadi memicu lagi untuk gimana ya kita membiayai ospek yang benar danus. Nah, salah satu usahanya gambar komik. Ya hasilnya alhamdulillah cukup untuk membantu kegiatan tersebut. Sampai akhirnya setelah lulus, ya begitulah lulus kan akhirnya ada jeda juga karena harus sambil bekerja juga gitu. Ketika ada satu kesempatan juga untuk membuat komik juga, akhirnya ya wah ternyata ini kira-kira passionnya di sini nih gitu. Jadi ya lanjutkan saja berkomiknya sampai saat ini. Iya. Kira-kira influence apa sih? Nah ini nih yang akan saya gali terus gitu. Ini kalau influence itu sebenarnya kan ketika itu yang apa ya, influence komik itu kan masih banyak komik-komik Indonesia ya. Betul. Komik silat yang gitu. Silat. Terus ada komik Jepang juga ada, komik Cina juga ada, komik Eropa, Amerika ada. Nah sampai akhirnya setelah banyak melihat sampai saya ketemu ada satu tokoh yang namanya Spawn itu yang Thailand ya. Itu menjadi apa ya, sesuatu hal yang mind blowing lah buat saya. Jadi wah apa nih sesuatu ini, karena
ketika itu kan referensi referensi komik Amerika kan susah ketika itu. Betul. Jadi yang banyak itu adalah komik lokal atau komik yang disadur gitu dari Jepang kebanyakan China, sih gitu ya. betul. Dan Amerika kayaknya ada, cuma tidak begitu banyak, dan kebetulan yang sport itu gara-gara ada temen punya gitu. Jadi memang gambar begini bisa begini, jadi itu yang menggerakkan saya. Wah, kayaknya wow, mantap. Teman-teman semuanya, ada 2 contoh komik yang Kang Osada bikin. Kalau yang pertama ini tadi karakternya siapa namanya Kang? Suhib. Jadi prosesnya kenapa jadi bisa berkomik dan menurunkan karyo ya cukup panjang lah. Ketika SMA itu memang pernah membuat komik juga dengan teman saya itu untuk kepentingan kompetisi bikin komik. Nah, lalu setelah itu kan tadi sudah setelah masuk ke setelah masuk ke kuliah akhirnya vakum. Bikin komik pun akhirnya ya benar-benar cerita yang lepasan lah, jadi bukan bersambung gitu. Namanya kan komiknya itu kompilasi gitu, kompilasi komik. Nah, sampai pada akhirnya ada kesempatan untuk membuat komik kompilasi juga, tapi itu disponsori lah, bisa dikatakan gitu, dengan salah satu penerbit di Bandung. Nah, sebenarnya itu ada yang namanya sebelum ini kan namanya Suhib. Nah, Suhib ini Suhib. Nah, sebenarnya sebelum ini tuh ada yang namanya Superhit. Jadi Superhit itu lebih ke apa ya komik-komik superhero pada umumnya gitu. Cuman sudah ada pengembangan lah. Gitu. Setelah saya menemukan nama sini kiri kanan atas bawah depan akhirnya ya ketemulah namanya itu Suhib itu Suhib. Kalau yang dulu ini karakternya seperti ini juga kan? Ya, ada perubahan? Ini yang dari dulu itu kalau Superhit tidak seperti ini, jauh. Jadi itu superhero pada umumnya. Cuma kalau ini saya pengen bikin sesuatu yang agak sedikit berbeza. Nah, ini kan komik ini kan kayak kumpulan komik pendek nih. Kumpulan pendek tentang Suhib sebenarnya. Tentang Suhib tapi ceritanya pendek-pendek gitu. Nah, sampai akhirnya dulu saya juga nih, kita bikin ya meskipun keterbatasan lah Pasti. sampai pada akhirnya di 10 tahun kemudian jadilah layar komik ini. Nah, di sela-sela itu juga ada juga ini si Tuma ini. Nah, si Tuma itu juga karena gara-gara proyek juga awalnya tuh ada sebuah proyek bersama bikin komik, tapi akhirnya kan karena satu dan lain hal akhirnya tidak jalan, tapi materi sudah ada nih sebenarnya. Apalagi materi sudah ada kan, kalau dijamin aja kan aduh sayang banget gitu Pak. Jadi akhirnya ya sudah, akhirnya saya saya kukuhkan, saya bikin, saya finalisasi lah, gimana ya ini sebenarnya dua-duanya itu kan memang saya kerjakan sendiri semuanya, jadi tidak ada tim, tidak ada apa-apa ya, karena ini kan bisa dikatakan kayak komik indie yang mengedepankan idealisme di sini. Betul. Idealisme saya kan saya pengen bikin sesuatu hal yang berbeda itu tadi gitu. Jadi kalaupun melihat si bentuk dan karakter ini pun mungkin akan mengerjakan nih. Betul. Ini apa ini? Apa yang disebut superhero bukan, disebut makhluk binatang juga aneh gitu. Ya, saya punya keinginan untuk intinya itu memperkaya kasanah perkomikan Indonesia dan memberikan sebuah edukasi buat masyarakat pada umumnya. Jadi kalau kita lihat kan tampilan seperti ini kan bisa dikatakan tidak lazimnya di Indonesia pada umumnya gitu, yang ada semangat dan saja. Karena memang tujuannya kan ingin memperkaya hasanahnya itu. Jadi kalau kita berkaca pada kalau melihat komik-komik luar negeri itu begitu banyak komik-komik yang genre-nya itu bermacam-macam. Betul. Di sana pun ada komik seperti ini dan banyak.
banyak yang menyukainya juga, dan ya peminatnya juga banyak gitu. Jadi ya saya coba mengenalkan ini di Indonesia. Jadi selain itu juga materi yang saya tuh ingin mencoba menyampaikan materi yang kalau bisa mengedukasi orang untuk berpendidikan lah gitu. Secara tema ceritanya. Jadi seperti yang dikatakan oleh salah seorang filsuf. Bukan imam besar ya, bukan. Waduh, sering nggak ikutan. Don't cover the judge by its book. No. Jadi jangan melindungi hakim dari bukunya. Ingat, ya, kamu harus tahu isinya nih. Ya. Kita tidak bisa menilai dari luarnya saja. Betul. Apakah sebelumnya sempat bekerja sama dengan yang udah penerbit tadi seperti yang cerita? Ya, sebenarnya memang ada yang kerjasama juga dengan penerbit lokal juga ada, yang penerbit luar juga ada beberapa. Ya itu memang ya, sudah bagian dari pekerjaan kan. Akhirnya jadilah buku ini gitu dengan segala naik turun segala macam drama-dramanya. Bentuk kehidupan sih. Boleh tahu nggak karakter yang bekerja sama dengan pihak penerbit lain itu tadi lah? Karakternya apakah ada unsur 100% sih, unsur presentasi ke idealismenya Kang tinggi atau gimana? Nah, kebetulan untuk yang penerbit di Bandung itu kan dia dia lebih membebaskan kita mengeksplorasi gitu. Nah, sebenarnya itu titik baliknya saya mencoba untuk wah ini bisa, ya udah bikin aja sekalian gitu. Eksplorasi diri lebih dalam aja gitu. Lagi. Ya. Kira-kira boleh cerita nggak Kang si pertemanan dan komunitasnya itu seperti apa sehingga bisa masih bisa hidup terus nih si dunia ilustrasi komik ini tadi. Jadi kalau komunitas sih pada dasarnya sih di Bandung itu banyak komunitas komik itu banyak. Tapi memang karena mungkin ada segmen-segmennya untuk ya. Jadi ada yang tipe gaya gambar seperti ini dia punya komunitas sendiri. Pencinta komik ini gaya gambar segini dia punya komunitas sendiri. Nah kalau saya sendiri itu saya karena ketika itu tidak punya basic dalam berkomunitas terutama komik gitu, akhirnya saya udah ada ini saya masuk ada ini jadi belajar learning by doing aja udah ada itu banyak teman. Selain itu juga kan ada teman-teman saya juga yang masih banyak komik juga SMP SMA yang masih jadi ya sudah semua berawal dari situ udah ya berkembang dengan sendirinya aja sampai juga sempat membuat video komik juga dengan teman-teman kuliah sih. Teman-teman kuliah yang sebenarnya itu lintas jurusan dan baru ketemu setelah kita lulus. Iya. Ternyata satu mater ternyata juga. Ya sudah. Ya wes. Kita bikin sesuatu ya. Alhamdulillah sampai sekarang itu bisa berjalan. Mungkin kalau yang pernah GS 20 Studio. Itu ada kumpulan dari teman-teman ilustrator juga. Jadi sudah kita akhirnya mengembangkan itu saja, mengembangkan studio juga, itu mengembangkan juga di karir pribadi juga. Ya, proses kreatifnya itu dari awal sehingga jadi komiknya itu boleh tolong diceritain nggak? Siapa? Kalau untuk proses kreatif si Puma ya, pertama si Puma ini memang ya karena itu tadi dia adalah berawal dari proyek yang bikin komik bersama itu, akhirnya ya kalau secara jujur ya apa yang kepikiran saat itu oke, kita gambar aja dulu setelah kita lihat gambar gimana udah jadi gimana ya pada umumnya kita lempar ke pasar, dari pasar gimana responnya ya. Tapi ketika proyek itu pun tidak berjalan gitu, akhirnya ini materi sudah ada, saya bikin, saya lempar aja dulu. Tetap saya lempar dengan ingin tahu respon. Nah tapi di sisi lain juga, ya karena tadi saya punya
keinginan itulah, idealisme untuk masalah memperkaya hasanah dan edukasi. Akhirnya saya mencoba untuk membuat suatu cerita yang utuh gitu. Bikin satu, kalau bahasa apa ya, bahasa novel di situ kayak universe-nya lah gitu. Universe. Ya. Mungkin hanya dengan notes kecil aja dari sini mau ke sini, mau ke sini, mau ke sini. Buku ini jadinya menceritakan ini sampai nanti tamatnya ngapain gitu. Oke, jalan. Jalan aja. Kertas kosong, sketsa. Pensil juga pensil sama. Wah, tidak perlu yang nggak tahu ya, tidak perlu yang mahal atau apapun gitu ya. Saya seadanya dulunya benar. sudah pakai aja gitu. Karena saya punya prinsip itu. Satu lagi juga ya, namanya alat kan alat, berusaha kalau bisa kita jangan dikendalikan alat. Oh iya dong. Kita sketsa jadi baru saya menggunakan cerita. Jadi kan sistem itu kan setelah di pensil, di sketsa, di tinta, baru diedit di komputer untuk masalah ada tone warnanya, untuk untuk balon katanya, sampai setting ke cover dan segala macamnya. Nah itu urutannya seperti itu gitu. Nah saya tuh terbiasa dengan biarkan tangan dan pikiran ini bergerak, mengalir apa adanya. Tapi itu masih dalam satu koridor, ya dalam koridor yang utuh lah. Jadi alat-alatnya tuh ya minta mah sudah seperti biasa nih. Kalau yang tahu mah ini ya itulah, tinta pena. Kadang suka ini kadang saya menggunakan kuas. Kuas. Ini ada kuas yang apa ya, yang bisa diisi refill. Wah, kayak kuas galon. Keren. Aduh. Ya ini buat efek-efek ini gel pen, efek gel pen putih, warna putih. Karena sih menggunakan bolpen tadi biasa. Bolpen biasa aja. Bolpen favorit saya juga V5 tuh kan. Snowman V5 enak ini. Mulailah dengan hal yang sederhana, karena memang ya ketika ada keterbatasan kan kita nggak bisa melakukan hal yang ideal ya. Kalau misalkan mau ditanya, idealnya menggunakan kertas harus begini, alat harus A, B, C, merek macam-macam, mahal segala macam. Kalau mampu nggak apa-apa. Kalau mampu silakan. Tidak ada larangan gitu. Cuman berhubung ketika itu saya memiliki keterbatasan dan pengetahuan tentang ini nyarinya di mana nih? Tuh lihat orang-orang, yaudah yang ada apa? Sikat dulu aja. Gitu. Ya dari yang ada ini yang maksimalkan aja gitu. Jadi tidak usah terlalu ngoyo lah, rasanya tuh pengen yang seperti apa enggak. Nah, ini sebenarnya di 2019. Sebenarnya sih lebih ke arah kalau bahasa itu doodling gitu. Maksudnya cuma kadang juga memang saya tuh kadang suka ingin mencoba eksplorasi hal-hal baru gitu. Jadi kadang saya pengen membebaskan isi pikiran dan tangan saya itu adalah ini ada kertas kosong, ini ada pena. Hajar aja udah. Ini mau bawa kemana nih? Jadi nggak usah dihapus. Yang penting terjadi, biarkan sampai ke pokoknya mentoknya kemana. Nah kayak gini-gini kan ya bisa dikatakan cuma langsung mengajar gitu. Benar. Mau bentuknya mau kayak gimana di akhirnya ya sudah, itu adalah prosesnya begitu. Nah ini sebenarnya yang sekarang itu lebih banyak saya eksplorasi gitu. Jadi selain komik, kalau komik mungkin beda ya, perlakuannya mungkin agak beda karena komik itu kan memang dibutuhkan konsistensi gitu. Bukan konsistensi dalam gambarnya gitu. Karena itu masih bisa menggunakan pensil, misalkan ada angle yang kurang enak atau ada anatomi yang kurang bagus, masih bisa diperbaiki. Tapi kalau ini kan karena beda-beda, jadi free your mind and hand. Kurang lebih seperti ini yang saya kumpulkan. Ini yang sempat ada Mocha itu kan ada. Oh ya? Ya, jadi Mocha itu punya proyek bikin kayak video klip baru gitu, tapi dengan mengumpulkan gambar-gambar dari fansnya. Jadi kumpulkan tampilkan dalam video klipnya. Kebetulan masuk. Pilih. Wih. Nah, kalau pensil pun ini juga
saya bisa kalau pensil bener ini kan pensil saja gitu kan. Saya juga apa ya, ketika ada proyek dari luar itu kadang mereka hanya pengen pensilnya doang gitu. Mereka nggak pengen sampai di tinta, karena yang tinta ada lagi orang lain. Kadang ada yang seperti itu, kadang ada yang tambahkan doang macam. Nah kalau proses saya untuk menggambar kalau pensil itu bisa sampai sedetail ini gitu. Nah itu karena terpengaruh dari Spal dan McFarlane-nya itu. Iya. Terus saya suka juga ada yang Eropa ini namanya Sergio Topi, ada itu orang Italia. Nah itu dia salah satu yang membuat dia gambarnya saya seperti sekarang ini. Influence-nya dari dia. Salah satu influence. Menurut Kang Osa, pendapat Kang Osa tentang dunia ilustrasi di Indonesia saat ini kira-kira seperti apa? Nah, di Indonesia tuh di saat sekarang ini ya, di mana semua serba digital, saya rasa sih ilustrasi, terutama ilustrator di Indonesia itu, wah sudah sangat mumpuni dibandingkan di tahun 90-an lah, tahun 2020 mungkin sudah sangat jauh berbeda, tapi si ya SDM-nya juga sudah keren sih, udah jago-jago. Yang lebih jago dari saya dengan umur yang jauh lebih muda tuh buat banyak. Dan itu merasa keren banget. Dunia itu luas, jadi silakan bereksplorasi dan tidak ada yang salah ya kalau kata saya sih dalam bereksplorasi itu selama ya adat ketimuran kita ya karena berhubung di timur gitu ya, jadi mau nggak mau ya jangan melupakan jati diri. Dan dunia ilustrasinya tuh sudah sangat suportif gitu terhadap terutama industri ya. Untuk industri ilustrasi itu sangat suportif sekali gitu. Kan ada stigma nih, wah ini jadi tukang gambar nih, ya kan cuma bisa gitu doang, gambar di pinggir jalan segala macam. Mohon maaf kata bukan yang merendahkan teman-teman yang di pinggir jalan gitu. Cuman menurut saya ya dunia berubah, zaman berubah, ya kita mau nggak mau harus ikut berubah. Kita harus mengikuti perubahan zaman. Kalau enggak kita di depan zaman nih. Betul, beradaptasi ya. Kita punya. Ya. Yang penting makan effort, kerja keras juga. Kerja keras dan konsistensi itu. Konsistensi. Kadang tuh kita lack of konsistensi gitu. Jadi ketika lagi musim ini kita kesini, lagi musim ini kesini. Jadi akhirnya ya kita dikenal karena tidak dikenal. Siapa? Osada siapa? Osada siapa? Instagramnya Kang Osada nih, kalau mau lihat hasil karyanya lebih detail, Kang Osa posting karya-karyanya di sosial media Instagram dan YouTube ya. Ya. Boleh disebutkan? Boleh di Instagramnya di @osdemos, lalu di YouTube juga Os the Way disambung. Tips and tricks bagi yang ingin berenang nih, para calon-calon ilustrator, kira-kira apa? Pertama sih kalau dari segi teknis ya, basic harus ada. Basic itu berarti basic menggambar yang baik dan benar. Maksudnya kalau kita preferensinya mau bikin orang ya gambarannya harus benar gitu. Proporsinya, komposisinya itu harus benar, itu dulu basicnya. Lalu yang kedua adalah ya ada kemauan harus punya kemauan yang keras. Dan saya harus hidup kasarnya gitu. Saya mau hidup dari sini udah jalan gitu. Karena kan gitu ya, karena suka ada yang di sini jalan. Ya ini dulu lah, maksudnya difokuskan niatnya, disolidkan dulu, baru bergerak. Dan jangan takut salah, bergurulah pada senior-senior ataupun junior-junior yang memang hari ini lebih keren. Jangan malu bertanya dan jangan takut belajar, dan jangan gengsian. Oh iya, nggak makan kalau gengsian. Gengsi dong. Apaan gitu doang? Akhirnya yang lain udah mau aja, kita ini diskusi aja gitu. Mohon terima kasih atas waktunya, sudah
ngobrol-ngobrol yang main daging kalau bahasa yang lain itu Mohon maaf kalau ada kata-kata dan perbuatan yang salah kata atau yang tidak menyenangkan, saya mohon maaf nih. Takutnya gitu kan. ya betul. Dan untuk teman-teman semua, terima kasih kalau sudah nonton konten tentang ilustrasi dan karya-karyanya Kang Osar ini. Intinya tetap semangat, tetap produktif, dan please seperti biasa tolong like dan subscribe channel kami. Intinya di bawah ini nggak? Nggak tahu di bawah atau di mana Di nanti. situ itu ya. Oke. Tenang saja, pasti nongol. Oke. Kang, assalamualaikum. Semoga sehat selalu semuanya, keluarga, lancar-lancar. Kalian juga semuanya semoga sehat selalu. Protokol kesehatan ya, jangan ketat. Baik, sampai jumpa semuanya. See you later, alligator. Wah.